Video penarikan restribusi parkir di Jalan Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah ini viral lantaran dinilai tidak wajar. Pasalnya penarikan tarif parkir berkisar 5 hingga 15 ribu rupiah terhadap para PKL di sepanjang jalan tersebut. Tidak terima aksinya direkam dan disebarluaskan, oknum tersebut kemudian mendatangi rumah korban. Selain diintimidasi, korban juga mengaku diminta uang hingga 30 juta rupiah untuk mencabut laporan polisi karena pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi terdiri dari korban, rekan korban serta pihak yang berada di lokasi kejadian. Kami sudah memeriksa 5 orang dan akan terus bertambah karena kami melihat hasil pemeriksaan ada beberapa orang yang harus kita mintai keterangan. Terduga pelaku berapa orang, Pak? Sementara ini masih 1 sementara, namun statusnya masih saksi. Masyarakat diimbau segera melapor kepada aparat jika mengalami atau mengetahui kejadian serupa. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan buka suara terkait viral penjualan Pulau Umang di Banten di platform media sosial seharga 65 miliar rupiah. Terkait hal ini, Kementerian telah menyegel Pulau Umang. Jagat media sosial dihebohkan dengan iklan properti yang menjual Pulau Umang di Banten seharga 65 miliar rupiah. Terkait hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perairan melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang dan menghentikan aktivitas pemanfaatan hingga seluruh dokumen dan juga perizinan dipenuhi oleh pihak pengelola. Pulau Umang diketahui dimiliki oleh perorangan, sementara kegiatan usaha di Pulau Umang yang dikelola oleh PT GSM belum memiliki izin. Terhadap pelaku usaha yang hasil pengawasannya ditemukan belum memiliki perizinan, itu kita hentikan sementara kegiatan. Selanjutnya pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar, itu ke Direktorat Jenderal Teknis PKKPR-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya, rekomendasi pulau-pulau kecil, dan tentunya objek sesuai kegiatan di wisata. Gegara unggahan di media sosial, seorang ibu rumah tangga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tewas dianiaya. Sementara itu gegara batal nikah, seorang TKW bongkar rumah yang dibangun di atas tanah kekasihnya di Ngawi, Jawa Timur. Kita, Pak. Iya, Pak Tua. Siapa ini? Nggak tahu. Di mana nikahnya? Di sini. Di mana? Kok bisa? Ya di sini lah aku rasa. Warga geger dengan ditemukannya seorang emak-emak di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan luka tikam di perut. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP diketahui penikaman berawal saat pelaku dan korban terlibat cekcok yang dipicu postingan di media sosial. Pelaku mendatangi korban menanyakan tentang Facebook yang diunggah oleh korban yang menyinggung tentang dirinya. Nah, saat itu terjadilah pertengkaran. Setelah itu pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Kini kasus pembunuhan emak-emak ditangani Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan Anyus melaporkan. Sebuah rumah yang baru dibangun dibongkar kembali pemiliknya di Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Iya, Pak. Rumah itu berdiri di atas tanah milik seorang pria berinisial PR yang sudah 8 tahun menjalin hubungan asmara dengan seorang TKW berinisial RA di Taiwan. Namun saat kembali ke tanah air hubungan mereka kandas dan akhirnya rumah yang pembangunannya dibiayai RA akhirnya dibongkar. Disaksikan oleh pihak kepolisian, pihak desa dan warga setempat, alat berat dikerahkan untuk merobohkan rumah tersebut sesuai kesepakatan dalam waktu 10 hari. Sudah didamaikan di desa, tidak ada kecocokan pula, tidak bisa. Akhirnya sepakat untuk rumah dikembalikan pada
pemilik uang atau istri perempuan, tanahnya dikembalikan miliknya yang laki-laki. Menurut polisi, kedua pihak telah menyepakati pembongkaran setelah dilakukan mediasi tingkat desa dan tidak ada unsur sengketa dalam pembongkaran ini. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi pengeroyokan dan pengancaman dengan senjata api terjadi di salah satu tempat pangkas rambut di Kota Medan, Sumatera Utara. Keributan ini ditenggarai perselisihan yang terjadi di jalan dan kemudian berlanjut dengan aksi baku hantam. Perkelahian disertai ancaman senjata api terjadi di tempat pangkas rambut di Jalan Mustafa Medan, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV menunjukkan detik-detik kejadian aksi baku hantam. Salah seorang korban mengungkapkan peristiwa bermula saat dia bersama temannya hendak pulang. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang yang menodongkan pistol. Merasa terancam dan khawatir jadi korban pembegalan, mereka melarikan diri ke tempat pangkas rambut milik temannya. Tak berselang beberapa lama, 4 orang datang dan langsung memukul. Salah seorang pelaku bahkan sempat mengeluarkan dan mengancam dengan senjata api. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka lebam di sekujur badan. Korban sendiri telah membuat laporan ke Propam Polda Sumut karena menduga pelaku merupakan oknum polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku yang masih berumur 15 tahun ini ditangkap petugas usai membawa kabur anak SMP. Awalnya pelaku dan korban berkenalan lewat game online. Selama hilang 5 hari, korban sempat dilecehkan sebanyak 2 kali. Selain mengamankan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pakaian serta ponsel korban dan pelaku. Sebelum diamankan, korban mengalami persetubuhan sebanyak 2 kali, yaitu di hari pertama dan di hari kedua. Ini yang masih kami dalami dan kami akan coba koordinasikan karena ini kejadiannya berarti masuk di wilayah Polrestabes Bandung. Atas perbuatannya, pelaku yang masih duduk di bangku SMP kelas 3 terancam hukuman kurungan penjara 15 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Kediri, Jawa Timur meregang nyawa diduga dianiaya keluarganya sendiri. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, seorang siswi SMP diculik dan dilecehkan remaja yang dikenalnya lewat game online. Nasib naas dialami seorang balita di Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri, Jawa Timur yang meregang nyawa diduga akibat dianiaya keluarganya sendiri. Korban pertama kali ditemukan terbujur di salah satu ruangan di dalam rumah oleh kakak tirinya yang meminta pertolongan tetangga. Korban hanya bersama neneknya, sementara ayah tiri dan ibunya bekerja. Belum diketahui penyebab kematian korban, namun pada bagian bawah pelipis mata serta bagian perut korban terdapat luka memar. Riwayatnya itu dari dulu anak 3 ini sudah sering dihajar, dipukulin karena memarnya sudah kelihatan terus. Dari warga itu banyak mengetahui sering dipukul, sering dihajar ketiganya. Guna penyelidikan, polisi telah memeriksa ayah tiri, ibu korban serta sang nenek. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk menjalani visum. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.